Halo guys, gua punya cerita seru nih tentang bahasa Indonesia. Nah, kenapa bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai bahasa nasional? Dan perlu kalian ketahui bahwa bahasa nasional atau bahasa Indonesia itu diadopsi dari bahasa Melayu. Kenapa bukan dari bahasa Jawa yang notabene sebagai etnis terbesar di Indonesia? Kenapa juga bukan dari bahasa Sunda, bahasa Dayak, Batak, ataupun bahasa lainnya di Indonesia? Kenapa ya? Harus dari bahasa Melayu. Halo semua, selamat datang di channel Trivia Loire dengan gue Han yang akan membahas fakta-fakta trivial dan informasi-informasi mengenai sejarah yang mungkin selama ini belum kalian ketahui. So, jika kalian tertarik dengan kedua hal tersebut, nggak perlu ragu lagi, langsung aja klik tombol subscribe dan aktifin tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Sesuai di awal tadi ya, kali ini kita akan membahas penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, baru-baru ini tuh warganet Malaysia itu mengklaim ya bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Malaysia. Nah, hal ini didukung dari keinginan Perdana Menteri atau pemerintahan Malaysia yang ingin menetapkan bahasa Melayu itu sebagai bahasa resmi dari ASEAN. Nah, tentu saja klaim ini itu membuat warganet Indonesia itu menjadi geram. Pernyataan tak mendasar ini kemudian mendapat penolakan dari warganet Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia itu bukan berasal dari bahasa Melayu Malaysia. Nah, apakah benar ya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Malaysia? Nah, dalam video ini kita akan membahas mulai dari sejarah perkembangan bahasa Melayu hingga penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang diadopsi dari bahasa Melayu. Kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya bahasa Melayu itu sudah digunakan sejak abad ke-7 Masehi ketika Sriwijaya berkuasa di Pulau Sumatera bahkan hingga ke Semenanjung Malaya. Nah, bukti bahwa bahasa Melayu sudah digunakan pada abad ke-7 oleh Sriwijaya itu dapat disaksikan pada prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Karangberahi, Palaspasema, dan Ligor yang kesemuanya menggunakan bahasa Melayu kuno, kendatipun tulisannya itu masih menggunakan huruf Pallawa. Pada masa Sriwijaya inilah bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa penghubung atau bahasa jembatan bagi perdagangan-perdagangan di Nusantara. Nah, bahasa Melayu ini itu digunakan bahkan hingga ke Filipina, ke Kalimantan, ini sebagai bahasa jembatan atau yang dikenal sebagai bahasa lingua franca. Nah, penyebaran bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca itu tidak terlepas dari peran Bandar Malaka sebagai pelabuhan transit di wilayah Asia Tenggara. Nah, peran-peran pedagang-pedagang Arab dan pedagang India inilah kemudian yang membawa atau yang menjadikan bahasa Melayu itu sebagai bahasa pengantar ketika pedagang-pedagang Arab dan India itu melakukan hubungan dagang dengan pedagang-pedagang Nusantara lainnya. Nah, hal ini dipicu dari penetapan Bandar Malaka itu sebagai pusat perdagangan atau pelabuhan transit di wilayah Nusantara. Nah, contohnya ya, pedagang Jawa ketika ingin berdagang dengan pedagang Arab itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Lambat laun, hal inilah kemudian yang menjadikan bahasa Melayu itu menyebar ke seluruh wilayah Nusantara dan dijadikan sebagai bahasa perantara atau bahasa penghubung sebagai bahasa perdagangan. Nah, hal ini kemudian terus berlanjut ya ketika bangsa-bangsa barat datang ke Nusantara pada abad ke-16 itu masih menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Orang-orang Portugis dan orang-orang Belanda ketika datang ke Nusantara itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan. Misalnya nih ya,
dalam satu kapal itu kan banyak ya, ada nahkoda, kemudian ada juga juru bahasa dan juru tulis. Nah, biasanya juru bahasa dan juru tulis ini diambil dari orang-orang Melayu. Hal ini dipilih karena untuk mempermudahkan hubungan dagang dengan orang-orang di Nusantara, karena perdagangan dilakukan dengan bahasa Melayu. Masifnya penggunaan bahasa Melayu ini itu berlangsung hingga abad ke-19. Nah, pada pertengahan abad ke-19, Raja Ali Haji, seorang sultan dari Kesultanan Johor Riau, itu menciptakan sebuah kitab yang disebut dengan Kitab Bustan Al-Katibin dan Kitab Pemahaman Bahasa Melayu. Nah, ini sangat unik ya, bahwa Raja Ali Haji itu seorang Bugis. Nah, dia seorang Bugis, tapi dia menciptakan kitab Bustan Al-Katibin dan Kitab Pemahaman Bahasa Melayu. Nah, langkah ini atau upaya ini itu sebagai awal dalam penyusunan tata bahasa Melayu. Nah, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, itu selain bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, itu juga digunakan atau dituturkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi masyarakat Hindia Belanda pada saat itu. Pada tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda melalui Charles Adrian van Ophusen beserta sastrawan Melayu yang bernama Engku Nawawi gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim itu merumuskan pembakuan bahasa Melayu dalam Kitab Logat Melayu. Tadi kita udah bahas ya penetapan bahasa Melayu yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1901. Nah, penetapan bahasa Melayu ini sebagai bahasa pengantar di Hindia Belanda ini tidak terlepas dari ketika pemerintah Hindia Belanda itu memutuskan untuk membangun sistem pendidikan di Hindia Belanda. Untuk menjadikan bahasa pengantar di sekolah-sekolah di Hindia Belanda itu diperlukan bahasa. Nah, ketika itu pemerintah Hindia Belanda itu memilih bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dalam pemilihan ini tuh pemerintah Hindia Belanda itu kesulitan ya, karena banyaknya variasi bahasa Melayu. Contohnya tuh ada bahasa Melayu Delhi, bahasa Melayu Langkat, bahasa Melayu Riau, kemudian bahasa Melayu lainnya. Nah, itu akhirnya pemerintah Hindia Belanda itu menetapkan bahasa Melayu Riau lah yang dipilih sebagai bahasa pengantar untuk sistem pendidikan di Hindia Belanda. Nah, sistem pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda itu tidak terlepas dari pelaksanaan politik etis. Nah, walaupun nanti pada akhirnya ya, pada kenyataannya, pelaksanaan sistem pendidikan itu hanya berlaku pada tingkat dasar. Nah, kemudian untuk tingkat-tingkat lanjutannya itu hanya diisi oleh orang-orang golongan bangsawan ya. Nah, dari kelompok-kelompok bangsawan yang mampu atau yang mendapat akses pendidikan yang lebih tinggi, inilah kemudian lahirlah golongan-golongan terpelajar. Nah, golongan-golongan terpelajar inilah kemudian membentuk persatuan-persatuan ya, seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Ambon, dan lainnya ya. Nah, dari golongan-golongan terpelajar inilah kemudian mereka sepakat membentuk Kongres Pemuda. Nah, di Kongres Pemuda inilah mereka sadar ya bahwa diperlukan bahasa persatuan atau identitas nasional, yakni bahasa Indonesia. Nah, terutama itu pada Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan pada 28 Oktober tahun 1928. Nah, dari Kongres Pemuda inilah kemudian mereka sadar bahwa adanya identitas nasional, yakni bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia ini kemudian diambil dari bahasa Melayu seperti yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh pemerintah Hindia Belanda, di mana menetapkan bahwa bahasa Melayu itu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah di seluruh Hindia Belanda. Nah, pemilihan bahasa Melayu itu sebagai bahasa pengantar oleh pemerintah Hindia Belanda maupun oleh golongan terpelajar itu tidak terlepas dari akar gimana ya, dari dulu tuh kan bahwa Nusantara, mulai dari Nusantara,
kerajaan Sriwijaya, kerajaan Islam, bahkan sampai pemerintah Hindia Belanda itu yang digunakan sebagai bahasa pengantar itu adalah bahasa Melayu. Nah, dari inilah kemudian bahasa Melayu itu dipilih sebagai bahasa pengantar di sekolah dan dijadikan sebagai bahasa persatuan oleh golongan terpelajar dalam Kongres Pemuda. Nah, selain itu, pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar itu karena bahasa Melayu itu mudah dipahami. Karena bahasa Melayu itu tidak mempunyai struktur bahasa. Berbeda dengan bahasa Jawa misalnya ya. Nah, bahasa Jawa itu memiliki struktur bahasa. Nah, maksudnya struktur bahasa adalah di mana dalam bahasa Jawa itu terdapat bahasa halus dan bahasa kasar. Nah, dalam bahasa Melayu itu tidak dikenal istilah seperti itu. Maka bahasa Melayu itu sangat mudah diterima dan mudah dipahami oleh masyarakat seluruh Indonesia. Nah, penggunaan bahasa Melayu itu sebagai bahasa pengantar atau dijadikan bahasa resmi nasional itu dimantapkan ya ketika dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1954 di Medan. Nah, dalam kongres inilah bahasa Melayu itu dijadikan sebagai bahasa nasional itu resmi secara tertulis. Meskipun sebelumnya ya, secara tidak tertulis, bahasa Melayu itu sudah digunakan sebagai bahasa resmi nasional oleh pemerintah Indonesia. Jadi inilah alasan-alasan kenapa bahasa Melayu itu ditetapkan sebagai bahasa resmi nasional. Nah, penetapan ini tuh tidak terlepas dari sejarah panjang bahasa Melayu itu sendiri, di mana pada abad ke-7, pada masa Sriwijaya, bahasa Melayu itu sudah digunakan sebagai bahasa pengantar atau bahasa lingua franca. Nah, hal ini berlanjut pada pemerintahan bangsa Barat di Indonesia, terutama pemerintahan Hindia Belanda. Nah, penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia atau bahasa resmi nasional itu ketika Kongres Pemuda yang kedua dan semakin dimantapkan pada Kongres Bahasa Indonesia kedua yang dilaksanakan di Medan. Lantas timbul pertanyaan ya, kenapa sih bukan bahasa Belanda yang digunakan sebagai bahasa resmi nasional? Mengingat ya Belanda itu sudah lama menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Ya kurang lebih tuh hampir ratusan tahun ya kita dijajah oleh bangsa Belanda. Sama kita berkaca dari negara-negara lain ya, contohnya tuh Malaysia, Suriname. Begitu lamanya mereka dijajah oleh bangsa Belanda, misalnya Suriname, itu sampai sekarang bahasa resminya itu adalah bahasa Belanda. Sedangkan Malaysia, salah satu bahasa resminya adalah bahasa Inggris, di mana Malaysia merupakan jajahan Inggris. Nah, namun kenapa kita tidak menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar? Nah, terkait hal ini itu sangat rumit ya dibedakan ya. Pertama, awalnya pada tahun 1950-an, pada awal-awal kemerdekaan, pasca kemerdekaan, itu banyak penduduk yang masih menggunakan bahasa Belanda. Nah, akan tetapi pada generasi-generasi sekarang itu bahasa Belanda itu semakin ditinggalkan. Nah, hal ini tidak terlepas dari gerakan nasionalisme yang dilakukan oleh Presiden Soekarno, di mana Presiden Soekarno itu menentang penggunaan bahasa Belanda karena penggunaan bahasa Belanda itu dianggap sebagai warisan kolonialisme. Oke guys, untuk menjawab tudingan-tudingan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu itu memang benar. Akan tetapi bukan berasal dari bahasa Melayu Malaysia, melainkan berasal dari bahasa Melayu Riau. Sekian penjelasan tentang ramainya klaim bahwa bahasa Indonesia diadopsi dari bahasa Melayu Malaysia. Kalau penyampaian gua ada yang keliru atau kalian mau bertanya atau kalian mau tambahin karena belum gua bahas di video ini, bisa kalian tulis di kolom komentar. Nanti kita diskusikan bareng. Jika menurut kalian informasi ini menarik dan bermanfaat, silahkan share ke sosial media kalian. Sekali lagi, thanks udah nonton dan jangan lupa selalu support channel ini. Bye!